Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isma Weria, saya dari kelas 644B38 dengan NIM 642116637. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen bisnis dan operasional dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Aloysius Rangga Aditya NNS. Kemudian topik yang akan saya presentasikan pada kali ini adalah ada pada bagian part 1, part 2, part 3, kemudian ada penutup. Selanjutnya di sini untuk bagian part 1 itu terdapat 5 soal, yaitu nomor 1 adalah memenangkan penguasaan suatu wilayah disebut dengan strategi. Kemudian penekanannya hanya pada pencapaian sasaran tanpa memperhitungkan input disebut dengan efektif. Yang nomor 3, di bawah ini yang merupakan manfaat strategi bagi perusahaan pada lingkungan luar yaitu perubahan demografi. Kemudian nomor 4, di bawah ini yang bukan merupakan strategi perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman adalah melakukan diferensiasi karena yang bukan merupakan strategi perusahaan. Dan nomor 5 atau nomor yang terakhir, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melihat peluang ataupun ancaman yang bakal timbul disebut dengan quick response. Nah, kita masuk ke bagian part 2, di mana part 2 ini ada soal yang harus dianalisis dengan pembuktian perhitungan. Sebuah pabrik pengolahan makanan jadi, PT Next Carlos selalu mengeluarkan biaya produksi sebesar Rp21 juta dan biaya upah tenaga kerja sebesar Rp15.000 per hari. Untuk 20 karyawannya, dengan kondisi tersebut, PT Next Carlos dapat memproduksi 20 ton makanan instan siap ekspor. Pada periode selanjutnya, PT Next Carlos mendapat suntikan dana dari investor sehingga merubah sistem produksi dengan membeli mesin baru, sehingga dengan penambahan tersebut PT Next Carlos mampu memproduksi 50 ton makanan instan siap ekspor. Dan kondisi seperti ini, PT Next Carlos mengeluarkan biaya produksinya sebesar Rp25 juta dengan kondisi jam kerjanya tidak berubah, yakni 9 jam kerja. Analisa kondisi perusahaan Next Carlos dan buktikan dalam perhitungan apakah ada produktivitas setelah penambahan mesin baru tersebut. Jadi untuk menghitung apakah adanya produktivitas dalam PT Next Carlos ini, saya akan menghitung dalam sistem lamanya dulu, di mana sistem lama itu di mana produktivitas itu adanya tenaga kerja, modal, peralatan ataupun mesin yang seperti itu. Kemudian untuk kategori yang paling utama itu adalah tenaga kerja. Maka kita hitung dulu untuk produktivitas tenaga kerjanya. Di mana di sini pada sistem lamanya itu PT Next Carlos memproduksinya itu 20 ton. Kita keatasin 20 ton di sini dibagi dengan 9 jam kerja, 9 jam kerja dikali dengan 20 orang karyawannya. Maka dihasilkan 20 dibagi 180 yaitu 0,111 ton per jam kerja atau 111 kg per jam kerja. Kemudian untuk kita menghitung modalnya yaitu 20 ton dibagi dengan Rp21 juta ditambah 15.000. Maka hasilnya yaitu 20 dibagi dengan 21.015.000 yaitu 9.517 makanan instan siap ekspor per rupiah, di mana kita akan bandingkan dengan sistem baru untuk melihat apakah ada produktivitas di dalam PT Next Carlos ini. Kemudian untuk sistem mampu memproduksinya 50 ton, maka di sini 50 ton dibagi dengan 9 jam kerja dikali dengan 20 orang karyawan, karena untuk kerjanya itu tidak berubah jam kerjanya 9 jam. Maka diperoleh hasil 50 dibagi 180 yaitu 0,277 ton per jam kerja atau 0,277 ton per jam kerja.
atau dengan 277 kg per jam kerja. Kemudian untuk modalnya, karena adanya penambahan modal 25 juta di bagian sini, kita hitung 50 ton dibagi dengan 25 juta ditambah 15.000, maka menghasilkan 50 dibagi 25 juta 15 dengan total yaitu 1.998 makanan instan siap ekspor per rupiah. Jadi semakin banyak output yang dihasilkan, maka akan semakin ringan modal atau biaya pengeluarannya. Maka bisa disimpulkan bahwa PT Next Carlos ini mendapatkan atau adanya produktivitas setelah penambahan mesin baru. Nah, sudah terlihat sangat jelas di sini sistem lamanya itu 0,111 ton per jam kerja, kemudian sistem barunya 0,277 ton per jam kerja. Di sini juga sangat terlihat jelas itu adanya penambahan output atau adanya produktivitas pada Next Carlos ini. Kemudian untuk yang bagian B, nah, untuk bagian yang kedua ini, soalnya adalah Samsung melakukan perubahan radikal dalam proses produksinya setelah memproduksi makanan. Samsung melakukan perubahan produk hingga menjadi raksasa dengan industri teknologi. Analisalah menilai perusahaan Samsung berkaitan dengan strategi operasional yang dilakukan Samsung, kemudian fokusnya pada analisa yang A, bagaimana Samsung dapat berkembang dan bertahan, strategi apakah yang dipakai oleh Samsung, kemudian yang B, bagaimana strategi yang dilakukan Samsung selama awal berdiri hingga saat ini, kemudian yang C, carilah apakah terdapat pengaruh lingkungan luar dan lingkungan dalam berkaitan dengan strategi yang dipakai oleh Samsung dan jelaskan pengaruh tersebut secara mendalam. Di sini saya akan membahas satu persatu untuk bagian A. Bagaimana Samsung dapat berkembang dan bertahan? Strategi apakah yang dipakai oleh Samsung? Nah, mengenai analisa industri dan pasar, smartphone Samsung ini berada di posisi teratas karena perusahaan memfasilitasi semua jenis pelanggan. Samsung menggunakan strategi yang efektif dan tepat, sehingga penggunaan smartphone mereka dapat terus meningkat di pasar. Namun demikian, kinerja perusahaan di pasar cukup baik dan kinerja difokuskan pada tren terkini dan teknologi, sehingga dapat meningkatkan dan memuaskan tingkat untuk mencapai ekspektasi yang lebih tinggi dari konsumen. Smartphone Samsung ini adalah ponsel pintar terindah karena dirancang dengan cemerlang. Oleh karena itu, perusahaan fokus pada kondisi ramah lingkungan. Karena keberlanjutan dan kemajuan teknologi menjadi tujuan utama perusahaan di industri smartphone. Pasar Samsung juga meningkat di pasar karena perusahaan mempunyai tujuan untuk fokus pada pelanggan dari berbagai kelas sosial ataupun latar belakang. Kemudian untuk yang bagian B, bagaimana strategi yang dilakukan Samsung selama awal berdiri hingga saat ini? Nah, dulunya perusahaan yang terkenal dengan perangkat elektronik ini adalah perusahaan Mi. Nah, Samsung ini yang menjual Mi itu didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul dengan modal sekitar 25 US dollar saja. Setelah Perang Korea, Lee Byung-chul memperluas bisnisnya ke sektor tekstil dan membuka pabrik wol terbesar di Korea. Selama masa itu, bisnisnya berkembang pesat sekitar tahun 1970. Anak perusahaan baru Samsung seperti Samsung Heavy Industries, Samsung Shipbuilding, dan Samsung Precision Company ataupun Samsung Techwin didirikan. Selain itu, selama periode yang sama, perusahaan mulai berinvestasi di industri berat, kimia, dan petrokimia, memberikan perusahaan jalur pertumbuhan yang menjanjikan. Samsung pertama kali memasuki industri elektronik pada tahun 1969 dengan beberapa divisi yang berfokus pada elektronik. Produk pertama mereka adalah televisi hitam putih. Selama tahun 1970-an, perusahaan mulai mengekspor produk elektronik rumah ke luar negeri.
Saat itu, Samsung sudah menjadi produsen utama di Korea dan telah mengakuisisi 50% saham di Korea Semiconductor. Untuk bagian C, carilah apakah terdapat pengaruh lingkungan luar dan lingkungan dalam dengan strategi yang dipakai oleh Samsung dan jelaskan pengaruh tersebut secara mendalam. Di sini ada 5 kategori utama di mana ini termasuk ke dalam lingkungan dalam strategi Samsung, yaitu hardware. Nah, Samsung ini lebih menekankan untuk memproduksi hardware dan memilih untuk tidak mengembangkan kepemilikan software dan konten seperti musik, film, dan video games. Namun, strategi Samsung adalah fokus pada hardware dan perangkatnya dan berkolaborasi dengan provider konten ketika sudah tepat. Kemudian yang kedua adalah integrasi vertikal. Nah, Samsung ini melakukan outsource ke external supplier dan lebih serius pada kegiatan manufaktur yang mandiri. Kemudian nomor tiga, digital product innovation. Samsung sangat gemar melakukan inovasi. Salah satu inovasinya yaitu dengan melakukan perubahan teknologi analog ke digital. Kemudian nomor 4, diversifikasi produk. Samsung bertujuan untuk menaikkan harga dan profit margin dengan menjual produk-produk yang berkualitas tinggi. Tidak hanya ditekankan pada teknologi baru, tapi juga dengan desain. Kemudian, dan yang terakhir nomor 5, digital convergence strategy. Samsung memusatkan perusahaannya untuk bermain di produk teknologi digital. Ia pun berhasil berdiri sebagai leader dalam era digital. Dan kita masuk ke bagian lingkungan luar. Kita contohkan Samsung PS Sony. Sejak 2003, penjualan Sony itu cukup stagnan atau cenderung turun. Selain itu, profitabilitas merosot sejak tahun 1997. Penyebabnya adalah Sony tidak pernah lagi meluncurkan produk-produk inovasi baru. Perusahaan tersebut gagal berinvestasi secara dini dan agresif dalam mengembangkan produk-produknya yang menyebabkan kalahnya persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Lain halnya dengan Samsung. Samsung merupakan sebuah perusahaan yang tidak sebesar Sony, namun menawarkan produk-produk unggulan dan berkinerja hebat. TV dan produk elektronik Samsung juga dikenal karena kualitasnya yang bagus. Samsung menduduki peringkat pertama untuk semikonduktor dan cukup tinggi peringkatnya untuk monitor LCD dan TV LCD. Samsung berhasil menemukan tren utama dalam industri elektronik dan berinvestasi secara agresif. Oleh karena itu, kondisi keuangan Samsung dapat dikatakan lebih baik daripada Sony. Kemudian, Sony memiliki sejarah meluas ke luar negeri yang lebih banyak daripada Samsung. Sony memiliki banyak pabrik produksi di luar negeri di seluruh dunia. Samsung memang kalah dari Sony dalam segala aspek globalisasi. Namun, Samsung lebih sigap memanfaatkan peluang-peluang dan merancang strateginya. Sebagai contoh, strategi dalam menciptakan brand marketing dalam bidang sportsmanship, R&D, dan desain produknya. Nah, untuk yang bagian part 3 ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi operasi, di mana definisi strategi operasi sendiri menurut Schroeder, Anderson, dan Cleveland 1986 mendefinisikan strategi operasi yang terdiri dari 4 komponen, yaitu misi, mission, tujuan, objectives, kemampuan khusus atau distinct type competence, serta kebijakan atau policies. Keempat faktor ini menjelaskan apa tujuan operasi yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapai tujuan. Strategi yang dihasilkan akan membantu pengambilan keputusan di semua bagian operasinya. Nah, misi operasi adalah bagian dari strategi bisnis utama yang dipilih untuk unit bisnis. Misalnya, strategi bisnis perusahaan Anda adalah menjadi manajer produk. Dengan demikian, misi operasi yang dapat dilakukan adalah menyoroti pengenalan produk baru dan fleksibilitas produk untuk beradaptasi dengan evolusi permintaan pasar.
Yang kedua, distinctive competence. Adanya distinctive competence ini memungkinkan operasi mengungguli pesaing. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sumber daya unik yang tidak dimiliki pesaing dan sulit untuk ditiru. Kemudian, operation objectives. Operasi ini memiliki 4 sasaran utama, yaitu biaya, fleksibilitas, kualitas, dan pengiriman. Semua tujuan tersebut harus ditetapkan sesuai dengan misi utamanya dan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan adanya policy atau operation policy menjelaskan bagaimana tujuan operasi akan dicapai. Operation policy harus dibuat dengan mengembangkan setiap keputusan kunci, yaitu proses, sistem mutu, kemampuan, dan juga inventaris. Dan pandangan global mengenai operasi adalah yang pertama, mengurangi biaya, kedua, memperbaiki rantai pasokan, ketiga, menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik, keempat, memahami pasar, kelima, belajar untuk memperbaiki operasi, dan yang terakhir, keenam, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Selanjutnya, perusahaan yang beroperasi secara global, yaitu perusahaan yang beroperasi secara global international business, perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Dan perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas lebih dari negara. Kemudian transnational corporation, perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengolahan di tiap negara secara independen. Kemudian, organisasi global organisasi yang menghasilkan produk standar dengan melintasi lintas batas. Dan untuk tingkat produktivitasnya, yaitu efisiensi dan produktivitas merupakan rasio dari masukan terhadap keluaran. Kemudian, performa aktual adalah jembatan yang menghubungkan efisiensi dengan produktivitas dalam pencapaian hasil secara keseluruhan. Adanya produktivitas output dan juga LC energi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.